Selamat datang di Lagapedia. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan bonus kepada para atlet yang berprestasi di ajang Olimpiade Paris 2024. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan perjuangan mereka, bonus ini akan disalurkan kepada atlet-atlet yang telah mengharumkan nama bangsa. Berikut ini, rincian bonus minimal yang akan diberikan. Anthony Sinisuka Ginting, cabang olahraga bulu tangkis, tunggal putra. Anthony Sinisuka Ginting berhadapan dengan Thomas Junior Popov dari Prancis dalam laga penentuan grup. Pertandingan berlangsung ketat dengan Ginting memenangkan game kedua setelah kalah di game pertama. Namun, pada game penentuan, Popov berhasil unggul dengan skor akhir 19-21, 21-17, dan 15-21. Anthony Sinisuka Ginting akan menerima bonus sebesar 100 juta rupiah dari pemerintah. Jonathan Christie, cabang olahraga bulu tangkis, tunggal putra. Jonathan Christie, yang dikenal dengan sapaan Jojo, menghadapi tantangan berat di babak grup melawan pemain tunggal putra asal India, Lakshya Sen. Pada game pertama, Jojo kalah tipis dengan skor 18-21. Di game kedua, meskipun telah berusaha keras, Jojo kembali harus mengakui keunggulan Lakshya Sen dengan skor 12-21, sehingga ia tersingkir dari persaingan meraih medali. Jojo mendapatkan bonus sebesar 100 juta rupiah. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, telah mencetak sejarah sebagai peraih medali perunggu di ajang Olimpiade. Dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, Georgie meraih kemenangan walkover atas wakil Spanyol, Carolina Marin. Atas prestasi gemilangnya ini, Grego akan menerima bonus senilai 1.650.000.000 rupiah. Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, harus mengakui keunggulan lawan mereka di babak perempat final Olimpiade. Bertarung melawan pasangan China, Liang Weikong dan Wang Chang, Fajar dan Rian kalah dalam dua game yang ketat dengan skor 22-24 dan 20-22. Meskipun gagal melaju ke babak berikutnya, mereka akan menerima penghargaan dari pemerintah berupa hadiah senilai 100 juta rupiah. Sementara itu, pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, juga mengalami kekalahan di babak grup. Mereka takluk dalam dua laga, masing-masing melawan pasangan Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara, serta pasangan Malaysia, Tan Pearli dan Tina Ahmuralitaran. Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka, Apriyani dan Siti Fadia juga akan menerima hadiah senilai 100 juta rupiah dari pemerintah. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, harus mengakhiri perjuangan mereka di babak grup Olimpiade, setelah mengalami kekalahan dalam dua pertandingan. Mereka kalah dari pasangan ganda campuran Prancis, Tom Gikuel dan Delphine Delrouet, serta pasangan unggulan China, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong. Meski gagal melaju ke fase berikutnya, Rinov dan Pita akan menerima penghargaan dari pemerintah senilai 100 juta rupiah. Fedrik Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing, berhasil mencetak prestasi gemilang dengan meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Dalam final yang mendebarkan, Fedrik mengalahkan atlet China, Wu Peng, dengan catatan waktu luar biasa 4,75 detik. Atas pencapaian luar biasanya ini, Fedrik akan menerima penghargaan sebesar 6 miliar rupiah dari pemerintah. Rahmat Adi Mulyono, atlet panjat tebing Indonesia, harus mengakhiri perjalanannya di Olimpiade Paris 2024, setelah gugur di babak kualifikasi dengan catatan waktu 5,07 detik. Meskipun tidak berhasil melaju ke babak selanjutnya, Rahmat akan menerima apresiasi dari pemerintah berupa hadiah senilai 100 juta rupiah. Desak Made Rita Kusuma Dewi, juga dari cabang olahraga panjat tebing, bertanding hingga babak perempat final sebelum harus menyerah dari atlet China, Deng Lijuan, dengan catatan waktu 6,369 detik. Sebagai penghargaan atas usahanya,
Desak akan menerima hadiah dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Sementara itu, Rajia Salsabila menunjukkan performa impresif hingga babak semifinal. Namun sayangnya langkahnya terhenti setelah dikalahkan oleh Deng Lijuan, atlet China yang sama, dengan catatan waktu 6,41 detik. Rajia juga akan menerima apresiasi dari pemerintah berupa hadiah senilai 100 juta rupiah. Rizky Juniansyah berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 dalam cabang olahraga angkat besi. Dalam kompetisi yang sengit, Rizky mencatatkan angkatan snatch seberat 155 kg dan angkatan clean and jerk seberat 199 kg, dengan total angkatan mencapai 354 kg. Atas keberhasilan ini, Rizky akan menerima penghargaan dari pemerintah senilai 6 miliar rupiah. Sementara itu, Eko Yuli Irawan, yang berlaga di kelas 61 kg putra, menghadapi tantangan berat di Olimpiade kali ini. Meskipun berhasil mengangkat beban 135 kg dalam angkatan snatch, Eko mengalami cedera dan gagal menyelesaikan 3 kali percobaan dalam angkatan clean and jerk dengan beban 162 kg. Meski begitu, sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya, Eko akan menerima hadiah dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Bernard Benjamin van Aert, cabang olahraga balap sepeda putra. Bernard Benjamin van Aert berhasil menembus posisi 20 besar dalam cabang olahraga balap sepeda putra, meskipun harus puas dengan total poin minus 30. Sebagai apresiasi atas pencapaiannya ini, pemerintah akan memberikan hadiah sebesar 100 juta rupiah. La Memo, cabang olahraga dayung 100 meter putra. Dalam final nomor school 100 meter putra, La Memo finish di posisi 27 besar, dengan catatan waktu 7 menit 2,23 detik. Meskipun tidak meraih podium, pemerintah tetap memberikan penghargaan berupa hadiah sebesar 100 juta rupiah atas usaha dan dedikasinya. Mariam Marech Maharani, cabang olahraga judo. Mariam Marech Maharani berjuang keras di babak 16 besar cabang olahraga judo, namun harus mengakui keunggulan di Stria Krasniki dari Kosovo. Meskipun begitu, pemerintah menghargai perjuangannya dengan memberikan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Fatur Gustavian, cabang olahraga menembak. Fatur Gustavian menampilkan performa impresif di cabang olahraga menembak, meraih posisi ke-15, dengan total 628,7 poin. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah akan memberikan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Arief Dwi Pangestu, cabang olahraga panahan. Arief Dwi Pangestu berjuang keras dalam cabang olahraga panahan, mencapai babak 32 besar. Di sana, ia menghadapi persaingan ketat dari Tang Chinchun asal China Taipei. Meskipun akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya, semangat dan determinasi Arief tetap patut diacungi jempol. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya, pemerintah akan memberikan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Diananda Hoirunisa, cabang olahraga panahan. Diananda Hoirunisa tampil gemilang di cabang olahraga panahan, berhasil melaju hingga babak perempat final. Namun, langkahnya harus terhenti setelah pertarungan sengit melawan Lisa Barbelin dari Prancis. Meskipun tak melangkah lebih jauh, kegigihan dan kerja keras Diananda mendapat penghargaan dari pemerintah, yang akan memberikan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Sifa Nur Afifah Kamal, cabang olahraga panahan. Sifa Nur Afifah Kamal menunjukkan keberanian di arena panahan, melangkah hingga babak 32 besar. Namun, perjuangannya harus terhenti setelah kalah dari Bajan Kaur asal India. Meski demikian, dedikasi Sifa tak luput dari perhatian. Pemerintah akan memberikan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Yo Aditya Wijaya Kurniawan, cabang olahraga renang 100 meter gaya kupu-kupu. Yo Aditya Wijaya Kurniawan bersaing di babak penyisihan renang 100 meter gaya kupu-kupu putra, dengan catatan waktu 53,95 detik.
Meski finish di urutan ke-33 dari 40 peserta, pencapaiannya tetap mendapat apresiasi. Pemerintah akan memberikan hadiah sebesar 100 juta rupiah, sebagai bentuk penghargaan atas usaha keras dan komitmennya di arena kompetisi. Azahra Permatahani, cabang olahraga renang 200 meter gaya ganti putri. Azahra Permatahani berkompetisi di cabang olahraga renang 200 meter gaya ganti putri, menunjukkan performa yang solid di babak penyisihan dengan catatan waktu 2 menit 20,51 detik, menempatkannya di urutan ke-31. Walaupun tidak melaju ke babak berikutnya, dedikasi dan kerja keras Azahra tetap mendapatkan pengakuan. Pemerintah memberikan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Rio Waida, cabang olahraga selancar ombak. Dalam cabang olahraga selancar ombak, Rio Waida menghadapi babak eliminasi yang menantang. Meskipun usahanya dihadang oleh Jordi Smith dari Afrika Selatan, semangat dan perjuangan Rio tidak luput dari perhatian. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah akan memberikan hadiah sebesar 100 juta rupiah atas kontribusinya di kompetisi internasional. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jika video ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen.